ada hal yang menarik. Ada orang yang berdoa dari tanah suci, mendoakan agar presiden lengser sebelum 2024. Ada yang bertanya, bagaimana dengan kedudukan doa ini? Setelah saya cek di beberapa portal berita, ada berita yang bunyinya begini, di tanah suci sempat-sempatnya minta doa, ya Allah, segera lengserkan Jokowi. Saya lihat bagaimana bentuk doanya, yakni ya Allah, segerakanlah lengserkan Jokowi dan kawan-kawan sebelum 2024. Di sini ada yang bertanya, Ustadz, apa sih hukumnya mendoakan yang isi doanya itu keburukan untuk orang lain? Dan juga saya perlu tambahkan, begitu kita amati di media sosial, 2024 itu sebetulnya masih tangeh. Sekarang kita masih di 2022. Tapi saya perhatikan ternyata tingkat ujaran kebencian, konten-konten negatif, hoax sudah semakin meningkat. Saya khawatir skalanya akan semakin besar menjelang tahun 2024 ini. Nah, bagaimana agama menjawab persoalan ini? Agama sama sekali tidak pernah membenarkan perbuatan tersebut. Terlebih lagi berdoa keburukan dari tanah suci, apalagi dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Untuk lebih jelasnya, ada baiknya kita semua menyimak khutbah Jumat pada hari ini sebagai peringatan buat kita semua agar kita tidak mudah mencela, tidak mudah menyebarkan berita bohong, termasuk doa-doa yang isinya keburukan. Selamat menyaksikan. Kadang-kadang kita latah karena kekesalan kita kepada seseorang, kita mendoakan keburukan kepadanya, kita menghina dan mencelanya, bahkan melaknatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula wa yad'ul insanu bisyarri. Manusia itu kata Allah payah sekali. Mereka berdoa dengan doa yang isinya keburukan. Dia berdoa yang isi doanya melaknat, meminta agar orang lain mendapatkan keburukan. Begitu latahnya lisannya berdoa dengan keburukan. Jamaah salat Jum'ah Masjid Baitul Mukmin rahimakumullah. Puasa dimaknai sebagai al-imsak, upaya pengendalian diri. Puasa ini bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa adalah kemampuan mengontrol, mengendalikan hawa nafsu. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya sia-sia dikarenakan dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapati apapun dari puasanya illal ju', kecuali cuman dapat lapar saja, wal atas, dan cuman dapat hausnya saja. Dikarenakan dia berpuasa tapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan ternyata faktor yang paling banyak membuat puasa kita sia-sia adalah lisan dan perkataan kita sendiri. Bicara tentang lisan, ucapan lidah. Berbicara tentang perkataan, ucapan yang tertulis di media sosial maupun yang kita ucapkan di grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan tercela. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, wal amala bih, termasuk perbuatannya juga, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka tidak ada gunanya bagi Allah. Khatib ulangi sekali lagi, falaisa lillahi hajah, tidak ada gunanya bagi Allah ia bersusah payah meninggalkan makan dan minumnya. Artinya tidak ada nilai sama sekali. Terkadang lisan ini paling susah untuk dikendalikan. Betapa banyak manusia binasa hanya gara-gara lisannya. Termasuk puasa menjadi sia-sia. Mulai dari kebiasaan nyinyir. Apa itu nyinyir? Ujaran-ujaran negatif. Tanpa sadar itu akan merusak puasa kita, membuat puasa kita menjadi sia-sia. Ditambah lagi ribah. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih kejam daripada perzinahan. Ghibah itu adalah membicarakan aib orang lain sesuai dengan faktanya. Dulu ghibah itu antar personal. Tapi zaman sekarang ghibah itu mudah sekali menyebar melalui pesan-pesan yang dibagikan di media sosial. Kemudian yang berikutnya fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dikarenakan ketika orang membunuh, maka si maqtul, orang yang dibunuh, akan mati sahih. Tetapi ketika orang yang dibunuh karakternya, yang difitnah, jasadnya masih hidup, jiwanya masih ada, tubuhnya masih tegak berdiri, tapi kepalanya tertunduk ke bawah karena malu. Ini yang disebut dengan pembunuhan karakter, di mana fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Termasuk juga di antaranya berita-berita bohong, al-kizbu. Kita menyebutnya hoax atau hoax. Kita mesti mawas diri jamaah Jum'ah. Jangan sampai kita sudah rajin ke masjid, wajah kita sujud di sajadah, tetapi ketika kita memegang alat komunikasi, ada konten-konten negatif, ujaran kebencian, berita bohong, namun kita sebarkan begitu saja karena alasan kita tak suka dengan yang bersangkutan. Ini sangat berbahaya sekali. Salat menjadi sia-sia, puasa menjadi sia-sia, zakat pun menjadi sia-sia. Tahukah Anda, kata Nabi, atadruna manil muflis? Tahukah Anda siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut adalah orang yang tak mampu menjaga lisannya dari semua perkataan tercela, sehingganya semua orang yang pernah disakitinya akan mengambil semua pahala kebaikannya, bahkan sampai memberikan dosa-dosa mereka kepada dia. Maka dia bangkrut dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Termasuk juga perkataan kotor itu, jamaah Jum'ah, adalah doa-doa yang isinya tercela. Kadang-kadang kita latah karena kekesalan kita kepada seseorang, kita mendoakan keburukan kepadanya, kita menghina dan mencelanya, bahkan melaknatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Wa yad'ul insanu bisyarri,
manusia itu kata Allah payah sekali. Mereka berdoa dengan doa yang isinya keburukan. Dia berdoa yang isi doanya melaknat, meminta agar orang lain mendapatkan keburukan. Begitu latahnya lisannya berdoa dengan keburukan. Du'aahu bil khairi, sebagaimana mudahnya dia berdoa minta kebaikan. Wa kanal insanu ajula, memang manusia itu cenderung tergesa-gesa dan melampaui batas. Hati-hati, sekesal apapun kita dengan orang lain, sebenci apapun kita dengan seseorang, jangan pernah mendoakan keburukan kepadanya, karena keburukan itu akan menimpa kita sendiri. Termasuk juga maksiat lisan. Perkataan tercela adalah orang-orang yang gampang sekali bersumpah mengatasnamakan agama, gampang bersumpah mengatasnamakan Allah, apalagi bersumpahnya untuk tujuan ambisi politik. Khatib ulangi sekali lagi, orang yang gampang bersumpah menyebut nama Allah, gampang bersumpah atas nama agama, tapi untuk kepentingan ambisi politik, untuk kepentingan ambisi ekonomi, untuk kepentingan ambisi dagang, itu termasuk perbuatan tercela dan perkataan kotor. Allah Subhanahu wa taala sudah memberi peringatan kepada kita semua, wala tuti' kulla halafim mahin, jangan sekali-kali menjadi pengikut, jangan sekali-kali menjadi followers. Kulla halafim mahin, orang-orang yang gampang sekali bersumpah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sadarlah, kalau ada orang berjubah agama tapi gampang betul nyebut nama Allah, tapi sumpahnya untuk memecah belah, membuat bangsa ini bermusuhan, sebenarnya dia sedang berbohong, sebenarnya dia sedang berdusta. Ini peringatan dari Allah. Jangan sekali-kali mau menjadi pengikut orang-orang yang gampang sekali mengatasnamakan agama, gampang sekali bersumpah atas nama agama. Kullu halafim mahin, gampang bersumpah dan gampang mencela. Bahkan Allah tambahkan lagi, hammazim masya'im binamim, orang-orang itu kata Allah menyebarkan celaan, menyebarkan ujaran kebencian, agar khalayak ramai ikut mencela, agar khalayak ramai ikut membenci juga. Bahkan mereka berjalan ke sana kemari kata Allah untuk menyebarkan fitnah binamim, tujuannya sebagai provokator, memecah belah. Nah, Ramadan semestinya bulan pengendalian diri. Di Ramadan ini kita mampu mengendalikan lisan kita. Karena begini jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita teriak jihad fisabilillah, kita teriak memperjuangkan agama Allah, tapi dengan sesuatu yang Allah tidak ridho, tidak akan pernah mendatangkan kemenangan, justru akan mendatangkan kehinaan. Percayalah, segala sesuatu atas takdir Allah. Manusia hanya mampu berikhtiar, tapi ingat, jangan pernah berjuang dengan cara-cara yang salah, dengan kebohongan, ujaran kebencian, sumpah palsu, fitnah dan adu domba. La yadkhulul jannata namam, karena tidak akan pernah masuk surga provokator, tukang propaganda yang suka mengadu domba. Terakhir Khatib sampaikan, setelah kita mampu menjaga puasa Ramadan kita, ada hadiah istimewa di akhir Ramadan. Apa itu? Ampunan dari Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang dapat ampunan? Semua umat. Apakah yang dapat ampunan yang dapat Lailatul Qadar saja? Tidak, kata Nabi, tanpa terkecuali.
semua umatku yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, akhir Ramadan semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukjizat terbesar, hadiah terbesar buat umat Islam. Mari kita maksimalkan 10 hari yang tersisa ini untuk benar-benar memaksimalkan puasa kita. Kita jaga puasa kita, jauhi perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingganya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.